Baiklah, saya akan mulai dari apa itu analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Selanjutnya, proses proyeksi. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan neraca dan laporan arus kas. Yang pertama, proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi ini dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Ada beberapa analisis lebih rinci yang melibatkan informasi eksternal. Yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan. Yang kedua, peta persaingan. Dan yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Dalam contoh ini, digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Berikut adalah laporan laba rugi dari Target Corporation. Diasumsikan bahwa penjualan akan tumbuh sebesar 11,566% di tahun 2006, tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 2005. Berikut adalah asumsinya. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, proyeksi laporan laba rugi target tahun 2006 adalah: yang pertama, penjualan itu senilai $52.204 didapat dari $46.839 dikali dengan 11,455 yang merupakan penjualan 2005 dikalikan dengan pertumbuhan penjualan. Laba kotornya senilai $17.157 itu didapat dari hasil penjualan dikali dengan 32,866% yang merupakan asumsi dari margin laba kotor terakhir. Yang ketiga, HPP senilai $30.047 didapat dari $52.204 yang merupakan hasil dari penjualan dikurangi $11.157 yang merupakan laba kotor. Yang keempat, penjualan umum dan administrasi senilai $11.741 itu didapat dari hasil dari penjualan $52.204 dikali dengan 22,49% yang merupakan proyeksi beban penjualan umum dan administrasi. Yang keempat, penyusutan dan amortisasi senilai $1.410 itu didapat dari $22.277 yang merupakan aset tetap kotor awal periode dikali dengan 6,333% yang merupakan asumsi beban penyusutan. Yang keenam, bunga senilai $493 itu didapat dari $9.538 yang merupakan utang berbunga awal periode dikali dengan 5,173% yang merupakan asumsi dari saldo awal tahun yang berbunga. Yang ke-8, beban pajak itu yang ketujuh, laba sebelum pajak itu senilai $3.513 itu didapat dari $17.517 yang merupakan laba kotor dikurangi dengan penjualan umum dan administrasi dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan dikurangi bunga itu senilai $3.513. Yang ke-8, beban pajak itu senilai $1.328 yang didapat dari laba sebelum pajak dikali dengan 37,809% itu didapat dari proyeksi atas beban pajak. Pos luar biasa dan dihentikan tidak ada, dan yang terakhir laba bersihnya senilai $2.185 itu didapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak yaitu $3.513 dikurangi $1.328. Berikut adalah tampilan proyeksi laporan laba rugi Target Corporation. Selanjutnya, proyeksi neraca. Ramalan neraca meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan informasi dalam laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang keempat, hitunglah bagian lancar utang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang.
Yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu, dikurangi bagian yang jatuh tempo dari butir keempat. Yang ketujuh, asumsi kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Dan yang terakhir, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman kelompok. Proyeksi piutang usaha diasumsikan dengan menggunakan tingkat perputaran terakhir sebesar 9,24. Tingkat perputaran persediaan juga menggunakan tingkat perputaran yang terakhir atau didasarkan pada saldo akhir persediaan sebesar 5,84. Berikut dengan harga pokok penjualan untuk memproyeksikan persediaan. Analisis yang lebih mendalam akan membandingkan tingkat perputaran persediaan toko lama dengan toko baru, serta mengantisipasi pertumbuhan toko baru. Persediaan saat ini dapat diproyeksikan tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang diperkirakan. Aset tetap diestimasi berbagai saldo aset tetap kotor tahun lalu ditambah persentase pengeluaran modal terhadap penjualan historis. Pengeluaran modal historis diperoleh dari laporan arus kas. Selama 3 tahun terakhir, persentase pengeluaran modal terhadap penjualan telah stabil sekitar 6,43% terhadap penjualan. Persentase 6,43 digunakan untuk mengestimasi pengeluaran modal tahun 2006. Setelah proyeksi selesai, persentase tersebut dapat disesuaikan untuk melihat implikasi keuangan atas pengeluaran modal yang lebih tinggi. Estimasi utang usaha didasarkan pada perputaran utang dan harga pokok penjualan historis. Rasio perputaran terakhir atau didasarkan atas saldo utang usaha sebesar 5.441 digunakan untuk mengestimasi utang tahun 2006. Persentase beban yang masih harus dibayar terhadap penjualan juga diestimasikan menggunakan tingkat perputaran akurat terakhir sebesar 28.683. Terakhir, uang pajak diestimasi berdasarkan hubungan utang terhadap beban pajak historis. Berikutnya jadwal jatuh tempo utang jangka panjang diberikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kita menggunakan angka tahun 2006 dalam jadwal tersebut. Utang jangka panjang awalnya diestimasi sebagai saldo utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi estimasi utang jatuh tempo. Berikut adalah gambarannya. Yang pertama, piutang yaitu $5.650 didapat dari penjualan dibagi perputaran piutang, yaitu $52.204 dibagi 9,24. Yang kedua, persediaan $6.601 didapat dari HPP dibagi perputaran persediaan, yaitu $35.047 dibagi 5,84. Yang ketiga, aset lancar lain, tidak ada perubahan. Yang keempat, aset tetap. Aset tetap didapat dari saldo tahun lalu ditambah estimasi pengeluaran modal dikali persentase capex atau penjualan. Di sini aset tetap yaitu $25.629 didapat dari $22.272 ditambah estimasi pengeluaran modal yaitu $3.357. Yang kedua, aset tetap di sini $3.357 didapat dari $52.204 dikali persentase capex 6,431%. Yang kelima, akumulasi penyusutan didapat dari saldo tahun lalu ditambah estimasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di sini $6.822 didapat dari $5.412 saldo tahun lalu ditambah estimasi penyusutan $1.410. Yang keenam, aset tetap bersih
didapat dari aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap bersih di sini $18.807 didapat dari $25.629. Aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan $6.882. Yang ketujuh, aset jangka panjang lainnya tidak ada perubahan. Yang kedelapan, utang usaha yaitu $6.441 didapat dari HPP $35.047 dibagi perputaran utang $5.441. Yang kesembilan, bagian lancar utang jangka panjang. Jumlah yang dilaporkan dalam catatan utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo tahun 2006. Yang ke-10, beban yang masih harus dibayar yaitu $1.820 didapat dari penjualan dibagi perputaran beban yang masih harus dibayar yaitu $52.204 dibagi $28.683. Yang ke-11, utang pajak $352 didapat dari beban pajak $1.328 dikali utang pajak atau beban pajak 26.527%. Pajak tanggungan dan kewajiban lain tidak ada perubahan. Yang ke-13, utang jangka panjang. Di sini $8.283 didapat dari utang jangka panjang tahun lalu $9.034 dikurangi bagian utang yang jatuh tempo $751. Yang ke-14, saham biasa tidak ada perubahan. Yang ke-15, tambahan modal di store tidak ada perubahan. Yang ke-16, laba ditahan $13.054 didapat dari laba ditahan tahun lalu $11.145 ditambah $2.185 proyeksi laba bersih dikurangi $276 estimasi dividen sebesar $0.31 per lembar saham dikali 891 juta lembar saham. Yang ke-17, kas. Jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total kewajiban dan ekuitas dikurangi langkah 1-7. Berikut gambarnya. Neraca awal memperkirakan saldo kas sebesar $1.402 juta. Jumlah ini mencerminkan 4,1% dari proyeksi total aset meskipun lebih rendah dari tingkat tahun 2005 sebesar 7% dari total aset. Saldo kas ini masih sejalan dengan persentase sebelumnya di rentang 2-3%. Jika estimasi saldo kas lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestasi kelebihan kas dalam efek yang diperdagangkan. Yang kedua, mengurangi utang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional sehingga tetap menjaga tingkat leverage keuangan yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya Claudius Novelino Reski da Silva dari kelas 7F. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok dengan materi proyeksi laporan arus kas. Analisis arus kas atau cash flow adalah laporan yang disusun guna menunjukkan perubahan bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Yang berikut analisis sensitivitas, yaitu proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dan neraca. Analisis ini seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario terbaik atau terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin terjadi. Analisis ini menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Yang berikut, aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa, di mana rumus yang digunakan yaitu VT sama dengan BVT ditambah E buka kurung RLT ditambah 1 tutup kurung per dalam kurung 1 tambah K tutup kurung pangkat 1 ditambah E dalam kurung RLT ditambah 2 tutup kurung per dalam kurung 1 tambah K tutup kurung pangkat 2
ditambah E dalam kurung RLT ditambah 3 tutup kurung per dalam kurung 1 per K tutup kurung pangkat 3. Di mana keterangannya yaitu BVT mengacu pada nilai buku pada akhir periode T, RLT plus N mengacu pada laba sisa di periode T tambah N, dan K mengacu pada biaya modal. Dalam bentuk relatif sederhana ini, mode penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter, yaitu yang pertama pertumbuhan penjualan, yang kedua margin laba bersih, yang ketiga perputaran modal kerja bersih, yang keempat perputaran aset tetap, yang kelima leverage keuangan, dan yang keenam biaya modal ekuitas. Melanjutkan contoh soal dari atas, penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% di tahun 2006 dan 9,1% di tahun 2007. Kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Ini merupakan horizon peramalan atau periode waktu di mana ketika memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi. Selanjutnya penjualan disusun terus bertambah pada tingkat inflasi jangka panjang sekitar 3,5%. Margin laba bersih diharapkan naik sebesar 9,2% dan 9,4% selama 2 tahun berikutnya. Kemudian bertahan pada parameter tersebut. Tingkat perputaran modal kerja bersih dan aset tetap diharapkan tetap pada tingkat 11,8271 dan 1,9878 kali leverage keuangan. Diharapkan juga konsisten pada tingkat sekarang sebesar 2,5186%. Terakhir, biaya modal pada ekuitas diperkirakan sebesar 12,5%. Laba bersih diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi margin laba bersih. Modal kerja bersih dan aset tetap diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran untuk modal kerja bersih dan aset tetap penjualan, yaitu penjualan dibagi tingkat perputaran. Yang terakhir, ekuitas diproyeksikan menggunakan rasio aset operasional terhadap ekuitas atau aset operasi sama dengan modal kerja bersih ditambah aset tetap. Di mana berdasarkan estimasi di atas, laba atas tahun 2006 diestimasikan sebagai laba bersih dikurang dalam kurung ekuitas awal tahun dikali biaya modal ekuitas diperoleh $6.278 atau $6.278 diperoleh dari 8.856 dikurang dalam kurung $20.624 dikali 12,5%. Untuk tahun-tahun setelahnya dalam horizon peramalan dihitung dengan cara yang sama, yaitu setiap tahun selama horizon pelamaran selanjutnya didiskontokan pada biaya modal yaitu 12,5%. Misalnya untuk faktor diskonto untuk tahun kedua pada tahun 2007 dihitung sebagai berikut, yaitu faktor diskonto sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 tambah biaya modal ekuitas pangkat 2 dikali 1 per 1 tambah 12,5% pangkat 2 diperoleh hasilnya 1 per 1,125 pangkat 2 sama dengan 0,7901. Di mana nilai sekarang tiap-tiap tahun dalam horizon peramalan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sekarang, yaitu kumulatif sampai tahun 2010 dengan nilai $26.303.